Nah, kita melangkah ke ayat 85 ini. Ini juga sebagai mengingatkan kepada kita terkait masalah peran sesama muslim ini. Ayat ini juga disebut tentang penggenap kebaikan. Penggenap kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kita mulai dari ayat 85. Pembahasan pertama adalah, kalau diterjemahkan ayat ini, man yashfa' syafa'atan, siapa yang memberi syafa'ah. Syafa'ah itu bahasa Arab. Syafa'ah itu bahasa Arab, nanti saya jelaskan. Syafa'ah yang hasanah, syafa'ah yang baik, maka dia akan mendapatkan jatah, porsi, bagian, nasib. Nasib itu artinya bagian. Nasib itu bahasa Arab pakai shad. Ada kue bulat, bagi-bagi dia. Itu satu piece nasib. Lalu kata nasib dipakai di Indonesia menjadi makna takdir. Ya. Ada yang menyamakan, ada yang enggak, tapi urusan nanti saya jelaskan. Jadi ada kata kunci di ayat ini syafa'ah. Nah, syafa'ah itu bahasa Arab. Syafa'ah itu artinya genap. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an ada was-syafa'i wal watri. Was-syafa'i wal watri, demi genap dan demi ganjil. Was-syafa'i wal watri, demi genap dan ganjil. Jadi ganjil genap itu ada dalam Al-Qur'an. Urusan plat mobil juga enggak, itu urusannya sih. Ini was-syafa'i wal watri itu Allah lah yang menciptakan genap, Allah juga yang menciptakan ganjil. Itu ciptaan Allah juga. Ganjil dan genap itu ciptaan Allah. Nah, syafa'ah itu kenapa? Kenapa syafa'ah diartikan pertolongan? Padahal arti harfiah syafaat adalah genap. Nah, karena kenapa disebut pertolongan itu syafa'ah padahal syafa'ah artinya genap? Itu pertanyaannya. Ya, karena kondisi syafa'ah itu hadir pada saat kita misalnya di pengadilan udah ditimbang mizan amal enggak masuk standar kelulusan. Enggak masuk standar kelulusan. Misalnya standar kelulusannya 60. Timbang-timbang amal dia cuma 55. Kurang berapa lagi? Kurang 5 lagi. Nah, penggenapnya ditambahinlah dia. Nah, dalam bahasa Arab disebut disyafaatilah dia. Artinya digenapin dia supaya sampai level standar kelulusan. Inilah syafa'ah. Jadi Nabi Muhammad juga disebut memberikan syafa'ah. Di mana Nabi Muhammad ngasih syafa'ah? Di pengadilan. Di pengadilan. Di Al-Azhar University, saya waktu kuliah dulu, kami kalau misalnya ada 12 mata kuliah misalnya, jadi supaya bisa naik ke jenjang berikutnya itu tidak harus memang lulus 12-nya, masih ada diberi keringanan 2 mata kuliah nggak lulus bisa kau ulang tahun depan, kau tetap naik tahun. Nah, tapi nanti jumlah ujianmu bertambah 2 di tahun berikutnya. Tapi kalau misalnya katanya 12 mata kuliah 3 enggak lulus, berarti kan ada enggak lagi harapan syafa'ah gitu kan. Nah, di Al-Azhar itu ada namanya syafa'ah Quran namanya.
Syafa Quran itu artinya lihat nilai Al-Quran dia. Kalau ujian Al-Quran dan hafalan dia bagus, mata kuliah yang kurang tadi tuh dikasih syafaat sama Al-Quran katanya. Itu maksudnya syafaat itu ya, dikasih syafaat sama Al-Quran. Oke, makanya kadang mahasiswa ini biasanya ujian Al-Quran itu biasanya terpisah dengan ujiannya. Dia sengaja nggak dibikin lulus, dia masuk remedial aja. Untuk maksudnya apa? Jangan-jangan nanti ada mata kuliah saya yang tidak lulus supaya aku kejar dengan nilai Al-Quran supaya disyafaatkan. Nah, biar ada kayak gitu istilah syafaat itu ya, saya juga mulai pahamnya setelah di sana makna syafaatnya, karena sebelum saya ke sana saya pikir syafaat itu artinya pertolongan. Saya pikir arti harfiahnya, ternyata syafaat bukan artinya pertolongan, tapi syafaat itu artinya genap. Makanya ayat ini berarti kalau kita maknai may yashfa' syafa'atan hasanah, barang siapa yang menggenapkan sebuah yang baik. Nah, maka dalam keterangan hadis ini kan Rasulullah SAW kalau ada sahabat-sahabatnya butuh sesuatu dan Nabi itu nggak ada duit, dan kebiasaan Nabi memang begitu, kalau udah ada duit nggak pernah Nabi nabung lebih dari 3 hari. Jadi dengan tujuan nabung enggak, karena enggak habis didistribusikan, masih ada besok, masih ada lusa, maksimal 3 hari kata Aisyah radhiyallahu anha, habis itu enggak ada lagi katanya. Tuh. Jadi sering datang orang dari desa jauh ya, ikut pengajian di masjid, dia curhat, aku ini. Nah, nanti Nabi bilang, ini ada sahabat kalian yang butuh. Siapa di antara kalian yang punya kelebihan uang, bantu dia. Gitu kan? Kalau Nabi yang memanggil, banyak orang mau bantu. Itulah peran penggenap namanya. Itu penggenap itu. Nabi lah di situ sebagai penggenap kebutuhan orang tadi itu. Karena Nabi diprovokasinya sahabatnya, bukan diprovokasi, kalau bahasanya apalagi, bukan dimotivasinya, ini sahabat kalian. Nah, Nabi tidak ngasih duit karena dia nggak ada yang mau dikasih, tapi dia tahu di antara sahabat-sahabatnya ada yang berkelebihan duit. Dikliknya, nih masuk nih kawan nih, masuk tuh barang, aku yang bantu kata yang satu. Nah, ayat ini memberitakan barang siapa yang menggenapkan sebuah kebaikan, dia juga dapat kebaikannya. Nah, jadi nggak ada alasan buat orang, aku nggak ada duit, nggak bisa. Setiap orang itu ada lebih ada kurangnya. Ya, ada lebih ada kurangnya. Ada dia nggak ada duit, tapi kalau menyemangati orang, masuk kali dia. Nah, orang-orang kayak gini penting nih. Ya, orang-orang penggenap namanya. Dan rata-rata kegiatan-kegiatan keagamaan kita kan karena ada penggenapnya, penggeraknya. Nggak harus orang, tapi ketika dia bisa, orang itu tadinya nggak ada niat menolong, tiba-tiba gara-gara digerakkan itu, jadi niat dia. Jadi genaplah rencana kebaikan itu. Inilah yashfa' syafa'atan hasanah.